Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran dan evaluasi tentang pendidikan agama Islam. Dalam hal ini nanti akan kita bahas dan praktekkan tentang najis. Najis menurut madhab Al-Imam Syafi'i, pengertian dan berikut cara membersihkannya. Langsung kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami sampaikan dulu. Kita mengambil dari sumbernya kitab paling simpel ya, kitab Mabadi Fikih yang menjelaskan tentang najis. Apa itu najis? Saya jelaskan di sini sebelum nanti kita praktekkan. An-najasatu salah satu anwa'in mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Jadi najis terbagi menjadi 3 bagian: mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Adapun pengertiannya di sini, an-najasatul mughalladah ya najasatul kalbi wal khinzir wal abihima wa mukhatihima wa araqihima wa matawalada minhuma aw min ahadima walau ma'a hayawanin tahirin. Najis yang terdapat pada anjing, baik itu air liurnya atau kotoran yang keluar dari pembuangannya maupun dari ingusnya, keringatnya, atau sesuatu yang lahir dari binatang tersebut walau dia kawin silang dengan hewan yang lain, maksudnya hewan yang bersih, yang halal. Terus bagaimana cara membersihkannya nanti? Toharatun najasatil mughalladah di sini disebutkan yusalu maudhi'uha sab'a marratin bima'in tahurin ihdahunna biturabin tahurin ba'da zawali ainin najasati. Jadi najis mughalladah misalnya tadi kotoran anjing, air liurnya dan sebagainya tadi. Cara membersihkannya yang pertama dia harus dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu dari 7 basuhan tadi dipakailah lebu. Lebu itu bahasanya apa? Debu yang suci, kemudian digosok-gosokkannya. Jadi nanti prakteknya akan kita bahas waktu praktek secara detailnya. Gitu ya. Seperti apa untuk praktek cara menghilangkan najis mughalladah, mari bersama-sama kita praktekkan. Bisa untuk mempraktekkan praktek dari menghilangkan najis mughalladah. Misalkan kita jalan tiba-tiba kaki kita, nah, bahasanya bijak kotoran anjing misalnya, otomatis ini kan mengenai tubuh kita. Maka cara menghilangkannya, kalau ini terkena najis mughalladah, berarti kotorannya ini harus betul-betul dihilangkan, ya, hilangkan dulu. Terus kemudian gimana? Kita basuh dulu dengan air yang sudah kita siapkan. Ya. Kemudian basuhan yang pertama tadi, setelah kita basuh, kita pakai deterjen boleh, harus kita sikat, ya, sikat sampai betul-betul hilang bentuk warna dari najis tersebut. Ini untuk pertama. Kemudian dibasuh kembali. Basuhan kedua sama, kita bersihkan lagi seperti pakai yang pertama. Terus begitu lanjut sampai 7 kali basuhan.
Dan yang terakhir kita campur cara membersihkan tadi dengan debu atau tanah yang suci, boleh ya. Misal 1 genggam gini ya. Nah, kita campur, boleh dengan deterjen, kita gosok-gosokkan. Sekiranya cukup, hasian yang terakhir atau yang 7 kita bersihkan dulu. Jadi membersihkannya bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain cukup 1 sudah hilang semuanya, selesai. Kalau khusus Mughal Lado ini harus 7 kali basuhan. Salah satunya harus dicampur dengan tanah yang suci atau untuk membersihkannya. Demikian untuk praktek menghilangkan najis Mughal Lado atau najis berat. Adapun najis yang kedua yaitu an-najasatul mutawassithah, najis yang sedang, jadi tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Di sini dijelaskan bahwa najis mutawassithah itu sesuatu yang keluar dari kotoran manusia, misalnya juga air liur atau nanah atau utah-utahan, muntah itu ya, muntah itu, dan juga kotoran-kotoran hewan. Nah, itu termasuk dari bagian najis mutawassithah. Adapun pembersihannya, pembersihan untuk najis mutawassithah, kalau pembagiannya ada 2 dulu ya, pembagiannya ada dulu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Adapun najis mutawassithah ini yang kelihatan, yang ainiyah ini ya, ini harus dibersihkan di tempat tersebut, harus dihilangkan dulu bentuk kotorannya, kemudian sampai betul-betul hilang, kemudian dibasuh, disikat, dibersihkan sampai betul-betul kotorannya tadi sudah tidak ada warna, bau maupun rasa. Di sini disebutkan tempatnya harus dibersihkan sehingga tidak ada tokpun rasa warihun ambu walaunin lan warna atau rasa juga. Itu ya. Seperti apa najis mutawassithah nanti kita praktekkan, mari bersama-sama. Pemirsa, selanjutnya bagaimana cara praktek kita menghilangkan najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya tadi ada muntah-muntahan, bekas muntah-muntahan itu ya, ada kotoran ayam, kotoran hewan atau dari kotoran manusia juga. Misalnya di sini terdapat bekas kotoran hewan ya, taruhlah kotoran ayam atau itu ya, di sini lantai kita terkena kotoran ayam, itu termasuk dalam kategori najis mutawassithah. Maka air najasahnya, karena ada yang terlihat dan tak terlihat. Kalau tak terlihat itu karena sudah lama kering hilang ya, tidak ada bekasnya, itu berarti masuk di hukmiyah. Nanti cukup dibilas, selesai. Kalau yang ainiyah, berarti ainnya itu harus dihilangkan dulu bentuknya. Mungkin kotorannya di sini ada kotorannya, maka ini kotorannya betul-betul dihilangkan dulu, baik dengan sikat atau alat lain, deterjen, betul-betul tidak ada asar atau bentuk dari najis tersebut. Ya. Setelah kita pastikan tidak ada bentuk maupun warna ataupun bau dari najis tersebut, baru kita bilas. Kita pastikan kita bilas dengan air yang suci. Nah, ini ya, kita bilas. Terus kalau kita di masjid atau mushola, berarti di lingkarannya ini harus ada penghalang kain supaya tidak kemana-mana najisnya. Kita betul-betul bersihkan ini tadi bekas kotoran ayam tadi, sehingga betul-betul tidak ada ain atau bentuk bekas dari
najis kotoran ayam tersebut. Setelah itu boleh kita lap dengan tisu atau kain pel untuk menghilangkan air yang ada di situ tadi. Nah, setelah dipastikan kering, bilas yang terakhir. Ya. Cukup dibilas saja selesai yang terakhir. Ya. Nah, atau seperti ngepel itu ya. Kemudian kita bersihkan dengan kain pel lagi yang lain. Jangan yang tadi untuk membasuh itu ya. Sampai betul-betul bersih. Demikian untuk najis mutawasito. Baik, kita lanjutkan. Praktek yang ketiga. Di sini dijelaskan najis yang ketiga disebut dengan najis mukhafafah. Dalam pengertian terjemahnya, najis yang paling ringan di antara dua najis yang di awal tadi ya. An-najasatul mukhafafah ya baul sobi alladzi lam yataghadda illa bil labanin wa lam yablugh al khawlaini. Najis ini spesial, jadi tidak banyak, hanya terkhusus air kencing bayi yang masih minum ASI ibunya, hanya ASI ya, belum bercampur dengan yang lainnya, dan bayi tersebut belum sampai umur 2 tahun. Adapun cara membersihkannya, toharatun najasatil mukhafafah yurasu ala mahalliha ma'un hatta yabtalan najasatul mutawasito. Ya. Jadi tempatnya tadi najis mukhafafah tadi cukup disiratakan, bahasanya cukup disiram saja tempat najis mukhafafah tadi dengan air hingga basah. Itu aja cukup ya. Tidak usah seperti najis mutawasito tadi. Seperti apa nanti kita prakteknya? Mari kita bersama-sama kita praktekkan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya akan kita praktekkan cara membersihkan najis yang ketiga, yaitu najis mukhafafah atau najis yang paling ringan. Bentuknya berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah tahun dan hanya minum ASI ya. Catatannya hanya minum ASI dari ibunya. Kalau nanti minum dari yang lain-lainnya seperti dibumbui dengan makanan-makanan kecil lainnya berarti sudah tidak masuk syarat ini. Hanya khusus bayi umur di bawah 2 tahun masih minum ASI ibunya. Misalkan di tempat ini ada ngomong bahasanya ya, terus kencing di sini. Nah, ini bagaimana cara menghilangkannya? Kalau berupa cairan bentuknya ada, maka hilangkanlah bentuk cairan tersebut. Ini harus dibersihkan pakai tisu atau pakai kain lap ya. Setelah betul-betul tidak ada, bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya tidak sesulit mutawasito tadi yang harus kita bersihkan dengan deterjen atau digosok-gosok sampai betul-betul dipastikan hilang najisnya. Cukup kita bilas dengan air bersih 1 kali aja selesai. Nah, ini selesai. Najis mukhafafah cukup pembersihannya lewat ini. Itu ya. Demikian praktek kita tentang najis. Berikut cara menghilangkannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.